mentang-mentang dua orang ini tuh lebih tua, terus udah kayak gede kepala duluan menurut gue sih. Jadi kayak gue ya udahlah, gampang, anak kecil mah gitu. Hola netizen yang tercinta, Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai tidak ada yang salah soal etika Gibran dalam debat Cawapres kedua. Menurut dia, Gibran tampil berani dan menunjukkan sisi yang apa adanya. Dia menilai Gibran berhasil tampil dengan baik, menguasai tema dan memahami secara detail apa yang dibicarakan. Raja Juli pun menyindir etika Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang juga menyerang Prabowo dalam debat Capres. Sebelumnya, Anies Baswedan memberikan penilaian positif terhadap performa Cak Imin dalam debat Cawapres kedua. Anies mengaku bangga dengan Cak Imin. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dua kali melihat Gibran debat, Gibran paling konsisten dalam cara debat gayanya, ya. Sedangkan yang lainnya ketahuan yang kedua itu berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan waktu debat pertama. Sebagai paling muda, sayangnya yang diserang, yang disorot soal etika, soal sopan santun. Padahal ini adalah sebuah, ya kayak ibaratnya kayak perang ya lawan kan, fight gitu ya, bertarung ya. Masa karena saya muda jadi saya harus beretika dalam perang, kan enggak gitu ya. Tapi melihat cara jawab Gibran, meskipun memang ada beberapa poin yang kepleset, yang salah, tapi bukan berarti menihilkan bahwa Gibran ternyata mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan, mampu memberikan argumen dengan pengetahuan-pengetahuan selayaknya calon pemimpin. Itu yang harusnya menjadi pertimbangan teman-teman ketika melihat, terlepas dari dia anak presiden atau apapun, tapi banyak sekali kan anak-anak pejabat juga, mungkin anak presiden juga, anak ketua partai juga yang sebenarnya berpolitik tapi dianggap surveinya tidak mendekati Gibran kan untuk menjadi calon pemimpin, kan seperti itu. Dan ketika memberikan argumen dan menjawab saat berdebat, banyak sekali jawaban-jawaban Gibran itu menggunakan data, menggunakan bahasa-bahasa teknis yang memang layaknya seorang pemimpin negara yang harusnya tahu. Dari sini aja kan kita bisa melihat kapasitas seorang Gibran, apakah layak untuk menjadi calon pemimpin. Kalau misalnya umpama nih, pada akhirnya Gibran pelanga-pelongo, jawabannya general semua, jawabannya nggak ada secara teknis, ya, jawabannya AEOO gitu ya, ya mungkin gue juga nggak akan milih atau memberi video pembelaan terhadap Gibran. Jadi begini, pendukungnya banyak yang bilang kalau nggak mau disenggol ya jangan nyenggol. Sekarang pertanyaannya, di mana titik awal seorang Pak Mahfud MD nyenggol sosok Mas Gibran? Pertanyaannya itu doang. Dari debat Cawapres pertama, debat Cawapres kedua, ada nggak Pak Mahfud MD nyenggol pertama kali? Ada nggak? Kalau yang dinilai adalah Pak Ganjar, Pak Anies yang nyenggol Pak Prabowo, yang nekan Pak Prabowo, ya udah Mas Gibran serang saja Pak Ganjar atau Pak Anies karena sudah menekan capresmu. Pak Mahfud sama sekali loh nggak ada yang namanya menyenggol ataupun bertingkah tengil kepada anak yang lebih muda. Sebagai orang tua masih menjaga marwahnya sebagai orang tua. Wong di forumnya Mbak Mata Najwa aja banyak yang nggak setuju sama tingkahnya Mas Gibran. Jubirnya saja seorang Coki Pardede yang dikenal lawakannya, yang dikenal komediannya sangat kritis kepada pemerintah saja nggak mampu membela cawapresnya sendiri. Ini kok bisa-bisanya pendukungnya bilang Sevek, MVP. Ya kalau mau pakai otak yang dipakai lah ya. Gak apa-apa kalau mau bersifat tengil, tapi kepada orang yang tepat. Perasaan Pak Mahfud gak pernah tuh tengil kepada Mas Gibran. Kenapa sih kalau nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti, susah amat gitu loh. Itu lebih berwibawa ya menurut gue daripada lu malah nyalahin yang nanya gitu. Orang yang nanya gitu, maksud gue kan lu yang nggak ngerti gitu loh. Padahal Anda profesor, terus kayak
nggak belajar aja gitu loh, mentang-mentang dua orang ini tuh lebih tua terus udah kayak gede kepala duluan menurut gue sih. Jadi kayak gue ya udahlah, gampang, anak kecil mah gitu kali ya yang dia pikirkan. Jadi mereka nggak menguasai materi, mereka nggak belajar lebih dalam, mereka nggak open ke segala macam akan pertanyaan gitu. Terus mereka kaget ditanya begitu, terus nggak ngerti, terus defensifnya kayak gitu, pertanyaan recehan. Hello, itu bukan pertanyaan recehan, Anda saja yang tidak mengerti seperti itu. Di kedua belah paslon nih, nomor 1 dan nomor 3, menurut gue semua pertanyaan yang dilemparkan oleh Gibran itu adalah pertanyaan yang umum kalau dia belajar, kalau dia memahami gitu loh. Bukankah Anda sebagai calon wakil presiden harus memahami segala macam aspek di luar dan di dalam negeri gitu ya? Ini kayak seakan-akan waktu gue kuliah, gue nanya ke guru politik gue tentang masalah politik di luar negeri, istilahnya yang dia nggak ngerti, malah gue yang disalahin gitu. Kok kamu nanya kayak gitu ya ke saya ya? Kamu nganggap saya nggak ngerti apa gimana gitu? Maksud gue kayak nggak masuk akal gitu loh. Anda aja yang nggak belajar menurut gue, bukan tidak beretika. Ini sama sekali beda banget sama tidak beretika ya. Karena menurut gue debat yang bener ini bukan kuis tanya jawab ya. Ini bukan seperti yang dia bilang bertukar pikiran. Ini tuh debat. Hey, ini tuh debat. Debat itu harusnya disagree sama agree gitu, kayak lawan-lawanan. Emang harus menjatuhkan satu sama lain, istilahnya kayak gitu. Yang debat paling benar adalah gitu, harus ada yang menang dan kalah, bukannya tukar pikiran menurut gue gitu loh. Debat itu lawan, bukan kawan untuk ngobrol. Dan banyak banget yang menurut gue ini kayak parah banget sih. Si Pak Mahfud ngomongin tentang pemerintahan Pak Jokowi yang beberapa yang masih kurang, gak ada perubahan, sedangkan dia sendiri itu menterinya Pak Jokowi. Jadi kalau pemerintahan Pak Jokowi ini gagal, ya lu juga gagal. Logikanya di mana gitu, logikanya gitu loh. Kalau misalkan istilahnya Anda kan juga menteri, terus malah ngeremehin pemerintahan zaman sekarang. Hello, selama pemerintahan gua tinggal di Indonesia, yang gua paling berasa adalah pemerintahannya Bapak Jokowi. Jujur ya, mau dari awal sampai sekarang yang paling gua berasa sampai ke masyarakat paling rendah tuh berasa pemerintahannya Pak Jokowi. Banyak banget perubahan dari awal pemerintahan sampai sebelum pemilu, ini banyak banget yang muji. Tapi giliran udah mau pemilu banyak banget yang nyela gitu ya. Kayak cuman istilahnya semua kebaikannya tuh langsung rusak gitu dengan adanya pemilu ini. Semuanya yang dari tadi awalnya menjilat-jilat Pak Jokowi sekarang malah ngelecehin dia. Gue kayak pada parah banget. Anda yang tidak beretika, tahu nggak? Kenapa saat Gibran ngebombardir pasangan 1 dan 3 ini kalian malah sakit hati, tidak beretika segala macam? Apa yang dilakukan sama Pak Anies sama Pak Ganjar waktu debat yang presiden itu juga menurut gue tidak beretika loh. Dia kayak ngomong seperti itu, berapa nilainya, melecehkan Pak Prabowo segala merendahkan dia. Apakah itu beretika? Apakah ketika Pak Anies itu menghina Pak Prabowo yang mengusung dia di saat pemilihan gubernur, terus kayak sekarang marah berkhianat, itu beretika? Itu beretika apa enggak? Coba kalian pikir mana yang benar. Jangan mau digiring opininya, jangan mau cuman kayak gara-gara ini anak muda mempertanyakan yang tua jadi sekarang tidak beretika. Padahal ini konteksnya di debat loh. Emang harusnya seperti ini, harusnya Anda menguasai materi, harusnya Anda bisa lawan satu ke lawan yang lainnya tuh istilahnya bertengkar atau beradu argumen gitu, bukan bertukar pikiran.
tukar pikiran, Mam. Namanya diskusi, kuis, tanya jawab, bukannya namanya debat. Jadi makanya kalian tuh harus pinter, jangan cuman mau digiring aja opininya. Coba ditelaah baik-baik siapa yang salah, siapa yang benar. Coba dijadikan ke dua mata gitu loh. Kalau lu jadi dia, kalau dia jadi lu gitu istilahnya. Kemarin Pak Prabowo diserang kayak gitu, kalian pada nggak marah? Nggak apa-apa tuh Pak Anies songong kayak gitu, Pak Anies berkhianat kayak gitu, nggak apa-apa. Sekarang giliran Pak Gibran begitu, malah dihina-hina, malah dibully-bully. Bingung gua sama kalian tuh ya. Pikir dulu deh, coba mana yang bener, mana yang enggak. Jangan mau digiring sama media opini kalian. Ayo pikir-pikir, nonton lagi dah. Ah elah.